Pak? Jengkel saya. Hah? Jengkel saya. Jengkel. Kenapa Pak? Anak nggak tahu diri. Anak nggak diuntung, sudah dikasih modal apa, kita sudah ini menyusahkan orang tua Mas Buya. Oke, gimana menyusahkannya? Sangat menyusahkan. Apa? Coba biar kita dengar. Yang menghabiskannya sampai-sampai kalau kita sudah menjual rumah, kita modalin, sebelumnya sudah kita modal habis. Dia mau bicara bisa bisnis, bicaranya untung saja yang dipikirin, ternyata nggak pernah dengar omongan saya. Bapak ngomong apa tadinya? Janganlah usaha itu. Biasa saja kerja seperti dulu, seperti anak-anak kumpul dengan anak-anak walaupun gaji kecil, kumpul anak-anaknya jajan semacam apa. Ternyata anak dulu begitu dia dengar kata orang cari untung sana kemari, sampai akhirnya kita modalin, modal habis, pulang lagi ngejual rumah sampai habis, saya sengsara. Anak cucu saya sengsara. Mending dia pulang. Udah nggak pulang-pulang. Kalau kita nggak jual rumah dia nggak pulang. Oh, dia ngerengek dulu, jual rumah ngerengek. Merengek. Kalau kita nggak jual rumah dia nggak pulang, kan nggak bisa ketemu anaknya. Oh, ngambek dulu. Ngambek. Akhirnya Bapak jual rumah dulu terpaksa sebenarnya Pak? Terpaksa, nggak terpaksa. Dengan alasan? Alasan Supaya dia pulang rumah? Iya, supaya dipulang nemuin anak-anaknya dan istrinya. Nah itu. Ternyata Bapak waktu mendengar bisnis itu bangkrut, kecewa dong Pak? Celeng lah kita. Ya. Saya udah bilang jangan dengar omongan orang, kata saya. Ya Rudi minta maaf Pak. Apa? Minta maaf. Maaf, bakal bebore sama dia. Tahu gue bebore? Enggak Pak? Udah bakal makanan dia tuh maaf. Oh, kenapa? Sering dia gitu? Bosan gitu tuman kalau orang Betawi bilang mah. Udah keseringan. Iya. Dipakai kagak? Iya. Ya Allah deh. Gimana Umi? Coba Umi gimana Umi? Kalau menurut saya mohon maaf, ya itulah Rudi. Karena memang minta sesuatunya ke orang tua itu tidak dengan keikhlasan orang tua dan keridoannya, maka keberkahan di situ nggak ada. Buktinya usaha apa aja nyungsep. Ya Pan? Iya. Kenapa? Harusnya... Karena nggak ada ridho itu bos. Apalagi mohon maaf loh, apalagi duit warisan, duit harta orang tua. Jangan sekali-kali kita itu pengen nguasain tanpa izin dari yang punya. Kalau bahasa Betawinya mah bos, abis digegares. Iya bisa burus bener. Kenapa? Karena di situ ada hak orang lain yang kita dolimi. Sedangkan hak orang lain kalau kita dolimi, doanya makbul. Begitu. Sekarang Bapak tinggal di mana jadi? Ya dipetakan. Bukan petakan sawah, bukan. Iya, petakan iya, rumah. Iya. Sama siapa tinggal di situ Pak? Ibu? Sama nenek-nenek. Oh, Emaknya iya. dia, Emaknya dia. nenek-nenek. Doyok udah ada. Iya. Nah sekarang Rudi, ayo ngomong apa, minta maaf dong. Rudi minta maaf Pak. Banyak salah, banyak dosa. Rudi minta ridhonya lagi. Maaf dulu. Kalau udah berhenti. Ini berapa kali udah? Udah Pak, Rudi minta maaf. Maafin Rudi, minta ridhonya. Bapak, kenapa? Bapak nggak sayang sama Rudi? Sayang nggak Pak? Amin Pak. Iya. Sayang nggak Pak? Ya namanya anak sama orang tua ya. Segala-galanya macan pasti sayang sama. Ya. Mak? Ya. Rudi ini nyesel bener dari hati nggak? Kata bapaknya kan ini maaf udah makanan sehari-hari minta maaf ya. Apalagi ini kan mau lebaran. Gak enak kan nanti kalau lebaran masih dalam kondisi musuhan. Iya. Bapak sama anak masih berseteru ya Nas ya. Bapak mau ngomong apa Pak? Ayo Pak. Sekarang saya tahu Bapak tidak bisa bohong. Saya tahu Bapak sayang sama Rudi, cuma Bapak gengsi nih. Iya sampai begini ceritanya, walaupun dia terkadang nggak jarang pulang, mau pulang nggak punya duit, kerjaan nggak ada, saya dengar cerita. Mau merokok juga sebatang. Sampai saya telepon teman saya.
tolong masukin kerja jadi supir anak saya. Sama teman saya tanpa sepengetahuan dia, ya jangan bilang kasih tahu saya masukin jadi supir pribadi, ke bawa dokter. Dimasukinlah teman saya, karena gaji kecil, masuklah lagi teman saya bilang. Saya telepon lagi teman saya, tolong anak saya si Rudi sama teman kirim mobil profit keluar kota. Masuklah dia. Cuman freelance aja. Sampai terakhir jadi driver bawa kolonel dokter angkatan udara. Teman saya supir jenderal di sana. Karena gajinya juga nggak muas, nggak ada uang makan, nggak apa. Ya artinya, nah ini. Ya sampai sekarang ya dialih profesi aja. Jadi gitu. Tapi sebenarnya Bapak berusaha untuk mencari kerjaan buat anak Cari Bapak. walaupun saya segitu gitu, karena cucunya saya udah mau 4 waktu itu, yang kecil masih di perut. Yang jelas saya sayang sama cucu, walaupun kita mah udah aki-aki mau ngelamar kerja kemana, kan kita bingung ditinggalin bocah. Tinggalnya ini, kata ini, saya sama Pak katanya udah mau pulang aja ke kampung, daripada saya di sini ngikutin siapa, masa saya ngikutin Bapak. Yang saya ikutin suaminya nggak pulang-pulang. Padahal Bapak sayang kan sama cucu, sama anak, sama mantu kan? Banget. Gak mau ditinggal mereka kan? Enggak. Kalau kita kan gini, dulu kita sayang sama istri, begitu punya anak, sayang lebih sayang sama anak kita. Punya cucu, mungkin siapa yang udah pernah ngerasa punya cucu ya, lebih sayang lagi pada cucunya. Kepala kita diinjak-injak sama cucu, kita nggak marah. Iya. Tapi kalau sama orang lain kita marah, saking sayangnya. Nah itu, akhirnya ya Jadi Bapak sayang nggak sama Rudi, jujur? sayang. Karena akhirnya gini, saya sadar bahwa ujian saya lewat anak. Begitu, jadi mungkin kesulitan saya, kesulitan anak, kesulitan saya. Ya udah mungkin ini momen ini ya Rudi udah Ya. menunjukkan Itu penyesalannya, kesadarannya. Gimana bisa coba? saja ya ujian Ya. saya Ya. lewat anak saya. Ya, ya, Saya ya. yang diuji. Bos, seluas-luasnya kesalahan anak, masih luas sayangnya orang tua terhadap anak. Orang tua biar marah kayak apa, coba anak datang cium kakinya, pasti luluh bos. Karena saya ngalamin sendiri. Jadi kalau menurut saya, kegagalan Rudi itu ya karena memang kurang adanya ridho, keikhlasan dari orang tua. Cuma sekarang saya minta sama abang, ya namanya bocah bang, namanya anak. Apalagi anak sematawayang. Emang adatnya rada banyak kalau anak sematawayang. Ambeknya gede, kalau kata orang Betawi mah ambeknya gede. Gini kagak diturutin dia ngambek, begitu kagak diturutin dia ngambek. Nah, jadi kalau menurut saya ya ridoin aja bang, adapun masalah rumah kagak punya, lah saya juga belum punya rumah lagi bang masalahnya. Ya begitu bos. Ya udahlah, yang penting nih sekarang hubungan antara Rudi dengan istri, dengan kakak ipar, dengan Selesai. bapaknya selesai. Jadi ibaratnya sebelum nanti lebaran datang, permasalahan antara mereka udah selesai dan kita alhamdulillah berhasil untuk mempersatukan mereka. Ya tidak ada keributan yang fisik, tidak ada pertengkaran yang bagaimana. Di sini hanya tadi perdebatan-perdebatan kecil yang itu merupakan apa ya, argumentasi aja ya, mengeluarkan pendapat, dan itu sah-sah aja ya. Semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, yang penting untuk satu tujuan, mencari solusi yang terbaik, itu yang pasti ya. Oke, sekarang silakan berpelukan. Sama istri juga harus jujur, ngomong ngojek ya. Istrinya juga, Mbak juga nggak malu kan dia jadi ngojek kan? Enggak. Terima apa adanya ya. Orang kerja Udah. halal. Kalau nggak jujur itu akibatnya malah jadi ada persepsi yang salah. Dituduhnya tadi ngelihat sama cewek boncengan ya kan? Iya. Padahal ngojek. Sambil menunggu kita berbuka puasa, kita akan balik lagi setelah ini dengan bintang tamu dan juga sesuatu yang masih lebih mantap lagi ya. Gimana-mana?